Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuka wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer Mania, salam hitam putih. Salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Untuk video kali ini full penjabaran teman-teman ya. Saya mau angkat topik kaitannya dengan pertanyaan teman kita seperti ini ya. Saya coba bacakan dulu. Tak bacakan komentarnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Anissa ya. Mas, aku izin mau bertanya, apa benar burung kacer nggak bisa gacor dan on kalau di rumah? Dan katanya juga kalau gacor dan on itu bawaan burung, jadi gak bisa diusahakan dengan rawatan apapun. Nah, ini mau saya jabarkan detail nanti ya, detail. Nah, sebentar, aku tak nyiap nih rokokku, kopiku, sampean buat kopi dulu biar bisa sahdu tumak nina mendengar dan melihat apa yang saya sampaikan ya. Nah, jadi begini teman-teman, tentang burung kacer. Apa benar burung kacer nggak bisa gacor dan on kalau di rumah? Lah buktinya burung-burungku ya gacor-gacor aja, on-on aja di rumah. Nah, kita akan bicara bukti mas di sini ya, bicara fakta-fakta realita. Terus kalau masalah kacer gak bisa gacor on kalau di rumah, saya rasa nggak bisa ya, nggak bisa diklaim begitu. Ya ini kita pandai-pandai kita ngakal aja. Misalkan contoh seperti yang sering saya sampaikan, misalkan kita punya kacer satu, tunggal satu, kok nggak gacor? Terus ketika kita punya kacer dua ternyata gacor. Nah, ya mungkin itu burung tipikal karakter sing butuh konco. Jadi butuh temen untuk saut-sautan. Jadi kalau masalah nanti ranah rasa daripada si burung ini tadi masuknya ke ranah birahi apa emosi, gak ngerti. Semua yang saya sampaikan pun andai kata saya bicara birahi emosi ya, andai kata sayangnya saya nggak mau angkat topik dan nggak pernah membicarakan tentang ranah birahi emosi. Kalau membantah bolak-balik, tapi kalau menjelaskan detailnya nggak berani. Karena apa? Guru nggak pernah bersaksi tentang pernyataan kita masalah birahi emosi, membenarkan teori kita, atau mungkin menjadi saksi ya, mengiyakan, oh ya birahi, oh ya emosi ya, semuanya kan prediksi saja. Jadi dibuat simpel-simpelan. Kalau masalah kaitannya dengan kacer nggak bisa on gacor di rumah, saya rasa itu terpatahkan ya. Kacer itu banyak karakternya mas, banyak tipikalnya. Jadi ada burung yang bisa gacor on sendiri di rumah, ada yang gacor onnya itu butuh temen. Jadi kalau ada temennya enak, kalau nggak ada temennya nggak enak. Ada yang seperti itu. Bahkan ada lagi kacer itu yang ada temennya ataupun nggak ada temennya, dia tetap nggak mau bunyi di rumah. Bunyinya kalau sudah lihat lawan. Maksudnya kacer podo kacere ya, mungkin di track atau mungkin dilombakan. Ada yang seperti itu. Macam-macam bro. Lagi-lagi ini makhluk. Nggak bisa kita menghakimi, menghukumi sebuah makhluk yang punya rasa. Apalagi beda kodrat, menungso iki menungso, kewan ya kewan, beda kodrate. Paham dari sini ya untuk masalah pertanyaan pertama. Aku tanya dot rokok ya. Jadi simpelnya kalau masalah apa benar burung kacer nggak bisa gacor dan on kalau di rumah, ini terbantahkan ya, tidak seperti ini, tidak serta-merta seperti ini. Banyak torek kacer-kacerku, video-video kacerku di Facebook, kalau sampean ngikuti Facebookku juga, kacer on ning omah ya enek, ada yang onnya sendiri, enak-enak on ya ada. Waktu video kacer yang saya live kan itu kan on sendiri, itu bukan on di track. Ada yang onnya di track loh, macam-macam, nggak bisa kita menghukumi, itu nggak bisa. Kalau masalah gacor ya
semua kacerku di rumah ya gacor, alhamdulillah, karena mungkin skala permainan saya kacernya nggak satu, sering saya sampaikan berkali-kali. Mungkin kalau kacerku itu satu, tunggal, sendirian, ya mungkin saya akan ada fase atau merasakan fase-fase di mana kacer itu nggak mau bunyi sama sekali, mungkin. Tapi karena kacerku nggak pernah satu, saya nggak pernah punya kacer satu kecuali awal-awal saya main kacer. Sama bisa simak video-video saya yang lama-lama tentang pemahaman bahwasanya di mana saya mengatakan ketika kacer tunggal sendirian dan kacer banyak itu beda. Jadi mulai dari rasanya kita sebagai perawat juga beda, terus spek burungnya juga berbeda. Banyak video-video saya yang lama-lama, sampean bisa cek. Kalau awal-awal saya main kacer masih tunggal satu, mentok dua, mentok. Kalau sekarang nggak pernah saya punya kacer satu. Minim 4 itu aja sudah bingung nyari lagi. Itu minimal ya, minim itu paling sedikit. Jadi ketika saya punya kacer 4 wis bingung golek mana. Maksimalnya berapa? Saya pernah punya kacer dalam satu rumah 18 ekor kacer. Bayang no, piye ngerumati 18 kacer. Enjoy aja, bisa. Alhamdulillah gacor, ya gacor. Ada yang gacor, ada yang enggak. Ada yang belinya itu gacoran ya, belinya gacoran. Karena di rumah saya ini persentase jumlah kacer banyak, belinya gacoran nyampe rumahku nggak bunyi ada. Bahkan sampai 1 bulan nggak bunyi-bunyi ada. Ada yang belinya itu kata perawat pertama, wah anti bagong, jaminan. Nyampe rumahku terbagong. Kenapa hal ini kok terjadi dan kenapa perawat pertama itu kok menjanjikan seperti itu? Karena di rumah perawat pertama memang nggak ada kacer. Nggak enak musuhe, kacernya cuma tunggal sendirian. Mau bagong gimana? Mau bagong gimana? Lah di rumahku kacer banyak. Mau nggak mau, makanya kan saya sering sampaikan, gak bagong gak kacer. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kacer anti bagong, selama 5 tahun belum pernah bagong, saya merawat kacer nggak bagong sama sekali loh ya, nggak bagong sama sekali. Itu pernah paling lama itu kurang lebih 8-9 bulanan, 8-9 bulan itu nggak bagong. Tapi bukan berarti nggak bagong, akhirnya ya bagong, ya akhirnya gitu loh. Lah terus apa yang membuat dia tidak bagong? Gak ngerti aku. Soalnya burungnya tak tanya ya gak jawab ya. Ini logikanya begitu ya. Jadi kaitannya dengan burung nggak bisa gacor di rumah, nggak bisa on di rumah. Kalau diklaim ya nggak bisa, ya mungkin ada di luar sana untuk kacer yang nggak mau gacor, nggak mau on di rumah, mungkin kacernya tunggal sendirian. Kalau kacernya lebih dari satu, ya sejauh ini saya merawat kacer, alhamdulillah nggak pernah yang namanya nggak mau bunyi, pasti bunyi. Gacor, pasti gacor. Kalau masalah on konslet kembali lagi kadang ke mental, kembali lagi kepada karakter, kadang begitu. Kadang memang fase tingkat kemapanan yang belum seberapa mapan, jangankan minta konslet, mau bunyi aja sudah alhamdulillah, karena dia belum seberapa mapan, mungkin masih guiras gelabakan, kan banyak faktor. Tapi yang jelas kalau diklaim nggak bisa ya. Kalau diklaim bisa meratakan seolah-olah semuanya sama seperti itu, nggak bisa ya. Jadi begitu teman-teman. Terus kaitannya dengan yang kedua, dan katanya juga kalau gacor dan on itu bawaan burung, jadi nggak bisa diusahakan dengan rawatan apapun, nggak bisa ya, nggak bisa kalau diklaim seperti ini. Kalau masalah gacor dan on loh ya, kalau masalah upaya rawatan gacor dan on, kita cuma bisa ngakal bro. Maksudnya begini, ketika seseorang punya kacer tunggal sendirian, ya punya kacer tunggal sendirian, habis dirawat begini, dirawat begitu, dia bermain-mainnya cuma pada rawatan, bermain-mainnya dengan rawatan aja. Nanti untuk tahu speknya dia seperti apa dari hasil rawatan, otomatis harus di-track, kudu digantang. Kalau orang yang volume main kacernya, maksudnya volume itu kapasitas mainnya, jumlah kacernya itu banyak, gak perlu gantang, hasil dari rawatan sudah bisa kita nikmati, sudah bisa kita intip, sudah bisa kita lihat ketika kita punya kacer banyak di rumah. Walaupun ketika di rumah ini tadi, performa di rumah dan di lapangan tentu berbeda. Apa yang membuat berbeda? Karena mungkin lingkungan yang baru. Jadi pemandangan di gantangan sama di rumah kan beda, itu bisa jadi. Faktor perjalanan bisa jadi, karena burung nggak terbiasa, bisa jadi. Faktor keramaian, karena mungkin di rumah cuma ada berapa orang,
silih berganti ya, cuma itu aja, satu orang dua orang aja. Kalau di lapangan di arena kan beda lagi, banyak orang. Mungkin burung yang jam terbangnya belum terbiasa, belum tinggi, mungkin kaget dengan arena lomba, ya bisa jadi akhirnya matung, ya bisa jadi. Semua faktor itu tetap jawabannya bisa jadi. Kalau diklaim nggak bisa, burung tuh tidak akan pernah selama di rumah nggak akan pernah bisa gacor on gini. Wah, ya nggak bisa seperti itu. Sekali lagi, dalam dunia burung kalau diklaim tidak bisa. Jadi semua statement yang sering saya sampaikan berkali-kali itu saya mematahkan semua orang yang suka mengklaim. Kalau orang berbagi rawatan begini begitu versi dia, dan dia berbicaranya dengan tegas lugas menegaskan bahwasanya ini versi dia, ini prediksi dia, nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang mengklaim seolah-olah semuanya itu sama dan ibaratnya itu disamaratakan, dipatok, ibaratnya itu lek basa Jawa itu diketok palu ngono lho rek, ya apa ya bahasane itu seolah-olah burung di luar sana itu disamaratakan, keadaan karakternya, penyelesaiannya itu disamaratakan. Ya, inilah yang saya patahkan ngono lho, Bro. Bukan orang yang suka berbagi rawatan, bukan. Berbagi rawatan versinya selesai, nggak masalah. Kalau yang mengklaim beda lagi ceritanya. Paham dari sini? Loh, kok udan rek? Waduh, aku tak ngentasi manusia rek. Wah, udan ya. Sik tak ngentasi manusia. Oke teman-teman ya, kita lanjut di sini biar sunyi karena hujan deras. Ning jero omah suara kanopi, suara burung malah berbigi kuping ya. Jadi begini, kaitannya dengan gacor on konslet. Kalau misalkan itu diklaim karakter, misalkan itu diklaim udah nggak bisa diusahain, ya sekarang logikanya gini mas ya. Orang merawat burung itu yang diraih apanya toh? Tentu orang yang merawat burung itu kan yang diraih kan bunyinya toh mas. Bunyinya. Jadi sama tak ajak logika-logikaan di sini, kita bicara simpel-simpelan. Yang dimaksud gacor itu kan juga sering saya sampaikan bahwasanya gacor itu ya relatif, rek. Bunyi on itu juga termasuk hal-hal yang relatif. Karena ukuran gacor buat sampean dan ukuran gacor buat saya itu berbeda. Kalau bicara burung lapangan, tentu memang ada peraturan, Mas. Ada peraturan yang harus kita patuhi, dan peraturan ini yang buat bukan burung, yang buat manusia. Dan yang perlu digarisbawahi, gantangan dan burung rumahan itu lebih dulu burung rumahan, bukan burung gantangan. Kalau misalkan gantangan lebih dulu daripada rumahan, peserta nih sopo. Secara logika realita sesuai nalar manusia, ya, ini tak ajak logika-logikaan. Gantangan itu ada karena banyaknya orang yang merawat burung di skala rumahan. Jadi perlu diperjelas lagi teman-teman bab ini. Jadi kalau gantangan itu lebih dulu daripada burung rumahan, ya tentu bro ya peserta nih sopo. Gantangan itu ada karena banyaknya orang yang merawat burung di rumah, sehingga seorang manusia, anak cucu Adam duwe kepikiran, punya kepikiran terbesit sebuah pemikiran bahwasanya ayo diadakan lomba. Loh, di mana-mana itu asbabunnya begitu, asbabun nuzule ngono rek, iki lek ngomongnya Al-Qur'an ngono ya. Sebab-sebabnya itu pasti begitu. Jadi gantangan itu nggak mungkin celing ada. Jadi awal mula orang merawat burung itu ya di rumah, dinikmati kicauannya di rumah, dinikmati gacor kongsletnya di rumah. Hanya saja kembali lagi kalau masalah burung itu tadi nggak bisa on konslet di rumah, ya kita ngakal. Ngakalnya gimana? Kalau misalkan buat orang-orang yang skala pemikirannya itu di rawatan, mungkin kacernya tunggal. Tapi kalau burung kacernya itu punya 2, 3, 4, 5, itu pasti akan terbesit kok pemikiran bahwasanya ternyata burung itu nggak cuma pola rawatan, ternyata pola interaksi, pola chemistry, temen, ruang lingkup, temen dalam skala temen di sini tuh kacere loh ya, bukan temen orangnya, bukan temen perawatnya, tapi kacere yang dimaksud begitu. Entah kacer ini butuh konco, butuh saut-sautan, walaupun tidak saling lihat, sehingga memicu rasa yang dirasakan burung, sehingga dia mau gacor on konslet. Jadi tidak melulu tentang rawatan-rawatan aja, ngono lho rek. Paham nggak dari sini? Jadi konsepnya di situ. Jadi kalau masalah burung on konslet di lapangan, satu titik, main enak, volume enak, lagu enak, gini lah. Ini baru bro kembali pada karakter burung, kecerdasan burung, bakat burung, jam terbang burung. Butuh
perjalanan yang panjang supaya burung terbiasa dengan perlakuan dan keadaan seperti itu. Manu ombyoan, misalkan jam terbang belum tinggi, langsung kamu gantang, sing sik gelabakan, tahu kerumunan orang, yo mangap bro, yo mangap, nggak bakal bunyi dia gelabakan, was-was pasti begitu. Kalau untuk burung-burung yang sudah jam terbangnya tinggi di lapangan, di arena lomba, ya biasa aja, santai aja. Makanya butuh jam terbang yang tinggi gitu. Semua faktor keterbiasaan. Cuma kalau hanya sebatas masalah gacor on konslet, kalau dikatakan bahwasannya itu karakter ya, dikatakan karakter. Burung itu kalau memang karakternya nggak mau gacor ya dia nggak bakal gacor, misalkan seperti itu. Jujur aja ya, sejauh ini dari pengalaman saya yang dimana kacernya nggak pernah satu, kacer saya nggak pernah satu. Saya tidak pernah merasakan bahwasanya burung nggak mau bunyi sama sekali alias bisu. Saya nggak pernah memiliki kacer yang seperti itu. Sekaligus saya beli MH ombyoan pun tetap dia pasti berbunyi berkicau. Hanya saja kalau masalah bunyi, kicau, gacor ini tadi persentasenya berapa ya, setiap manusia punya persentase yang berbeda-beda. Kembali lagi, gacor versimu belum tentu gacor versiku. Begitu pula sebaliknya, gacor versiku belum tentu gacor versimu. Beda, kita punya pemikiran dan rasa yang berbeda. Tergantung, kembali lagi pada kita saja bagaimana kita menikmatinya. Ngono lho rek, paham dari sini? Jadi seperti itu penjabarannya. Mohon maaf kalau saya buat video di sini karena cuaca dan kondisinya yang tidak memungkinkan ya. Wes gitu dulu video kali ini. Semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.